Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami dan rasakan setiap saat sampai pada hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu lewat Pesan Gembala, Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pesan Gembala kali ini berjudul Jangan Salah Jalan. Kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bepergian ke suatu tempat, yang pertama-tama kita perhatikan adalah jalan atau arah menuju ke tempat yang akan kita tuju. Sebab tanpa adanya jalan, tanpa kita memperhatikan arah dan tujuan kita tidak akan pernah bisa mencapai tempat yang hendak kita tuju tersebut. Kalau salah atau keliru, maka akibatnya akan sangat fatal. Kita akan tersesat. Kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Kita akan tersesat ke tempat yang lain, saudara. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, kita memerlukan jalan yang benar. Selain itu kita juga membutuhkan panduan atau arahan. Kita memerlukan GPS agar kita tidak salah langkah, kita tidak salah jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun jalan kehidupan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, langkah utama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana seluruh hidup kita. Banyak orang lebih percaya dan mempercayakan hidupnya kepada kekayaan, mempercayakan hidupnya kepada kepintaran, harta, benda dan lain sebagainya. Bahkan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka berpikir bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Kekayaan mereka adalah segala-galanya dalam hidup ini. Saudara, Amsal 11 ayat 28 berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara, kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali, kata Amsal 23 ayat 5. Saudara, siapakah kita ini? Yesaya 2 ayat 20 berkata, manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dianggap? Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, keberadaan kita akan seperti batu karang yang tidak mudah digoyahkan oleh gelombang atau badai kehidupan. Kalau kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang datang dalam kehidupan kita, apapun persoalan, tekanan, masalah yang datang menerpa hidup kita, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena kita percaya ada Yesus yang menopang kehidupan saudara dan saya. Mempercayakan hidup kepada Tuhan berarti tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Soalnya saudara ini berbicara mengenai ketaatan.
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan rancang bagi kita, apapun yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita, adalah untuk kebaikan kita dan pasti selalu baik adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita selalu berkata seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah jalan, jangan salah melangkah. Mari berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Mari melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau akan pasti melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan pasti merasakan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam kehidupanmu. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, jangan salah jalan, tetapi berjalanlah bersama Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Dia lebih tahu harus bagaimana terhadap saudara. Dia lebih tahu siapa saudara daripada saudara tahu dirimu. Itulah sebabnya percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jangan salah jalan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh selalu berada pada jalan yang benar. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami hadapi. Tunjukkanlah jalan yang benar kepada kami Bapa, agar kami selalu tidak salah jalan. Tetapi kami berada pada jalan, pada rel yang benar. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, berikan selalu kami kemampuan, berikan kami selalu kesanggupan untuk berada pada rel kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati lewat program Pesan Gembala. Jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Sampai bertemu pada Pesan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.